Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Warga Sipil, tempat berbagi berbagai macam informasi menarik, tips dan trik yang pastinya bermanfaat buat teman-teman semua. Baik, pada video kali ini kita akan mencoba membahas kisi-kisi soal ujian kompetensi di bidang kesehatan. Tapi sebelum lanjut, silakan bagi teman-teman yang belum subscribe untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu agar channel ini tetap eksis dan tetap konsisten dalam memberi konten-konten yang pastinya bermanfaat buat orang banyak. Contoh dan pembahasan soal Profesi Nurse tahun 2020-2021. Keperawatan anak. Soal nomor 1. Seorang anak berusia 3 tahun dibawa ke puskesmas dengan keluhan rewel, BAB cair dengan frekuensi 4 kali dalam 24 jam, mual, muntah, sakit perut, dan mata cekung. Dari hasil pekajian didapat suhu anak 37,5 Celcius, frekuensi napas 32 kali per menit, frekuensi nadi 98 kali per menit, dan berat badan 12 kilo. Apakah masalah keperawatan prioritas pada anak? A. Defisit nutrisi. B. Nyeri akut. C. Diare. D. Inkontinensia fekal. E. Kekurangan volume cairan. Pembahasan. Dari masalah tersebut di atas kita dapatkan data BAB cair dengan frekuensi 4 kali dalam 24 jam. Masalah keperawatan prioritas yang tepat pada kasus ini adalah diare, yang didefinisikan sebagai pengeluaran feses yang sering, lunak, dan tidak berbentuk. Hal ini didasarkan atas standar Diagnosis Keperawatan Indonesia atau SDKI tahun 2016. BAB cair dengan frekuensi 4 kali dalam 24 jam merupakan gejala mayor dari diagnosis diare, sedangkan nyeri perut merupakan gejala minor dari diagnosis diare. Berdasarkan Manajemen Terpadu Balita Sakit atau MTBS 2015, anak dengan gejala diare, rewel, dan mata cekung diklarifikasikan sebagai diare dehidrasi ringan atau sedang. Jadi jawabannya adalah C, diare. Oke, teman-teman, itu contoh soal yang pertama tentang kesehatan anak. Untuk soal berikutnya, soal nomor 2 sampai 10, silakan bagi teman-teman jawab dulu. Silakan persiapkan kertas dan pensil masing-masing. Di akhir video ini saya akan tampilkan pembahasan dan jawaban dari soal nomor 2 sampai dengan 10. Oke, teman-teman, sudah siap? Soal nomor 2. Seorang bayi berusia 6 hari dirawat di rumah sakit dengan hyperbilirubinemia. Dengan hasil pengkajian, bayi menolak menyusu, kulit dan sklera tampak kuning, kulit teraba dingin, suhu tubuh 36,5 Celcius, frekuensi napas 37 kali per menit, frekuensi nadi 116 kali per menit, kadar bilirubin besar dari 5 mg per dl, berat badan 2200 gram, dan tinggi badan 42 cm. Apakah masalah keperawatan yang tepat? A. Menyusui tidak efektif. B. Ikterik neoratus. C. Resiko infeksi. D.
defisit nutrisi, E. hipotermia. Soal nomor 3. Seorang anak berusia 5 tahun dirawat di rumah sakit dengan diagnosis akut myeloid leukemia. Dengan hasil pengkajian, anak lesu, respon sosial rambat, kontak mata terbatas, berpakaian dibantu, suka mencoret-coret, dan belum mampu berhitung. Apakah masalah keperawatan yang tepat? A. Gangguan tumbuh kembang. B. Risiko gangguan perkembangan. C. Risiko gangguan pertumbuhan. D. Risiko gangguan perlekatan. E. Gangguan interaksi sosial. Soal nomor 4. Seorang anak usia 2 tahun masuk IGD dengan keluhan demam tinggi, mual, muntah, tidak mau makan, badan lemah, dan diare dengan frekuensi 2 kali per 24 jam. Hasil pengkajian, suhu tubuh anak 39,2 Celcius, kulit teraba hangat, frekuensi napas 30 kali per menit, dan frekuensi nadi 102 kali per menit. Apakah masalah keperawatan yang tepat? A. Diare. B. Defisit nutrisi. C. Mual. D. Hipotermi. E. Intoleransi aktivitas. Soal nomor 5. Seorang bayi berusia 3 hari dirawat di rumah sakit dengan berat badan lahir rendah atau BBLR. Dengan hasil pengkajian, ibu mengatakan bayi rewel dan menangis saat disusui, ASI keluar sedikit, nyeri pada puting, dan ibu merasa kelelahan. Frekuensi buang air kecil bayi 5 kali per 24 jam. Apakah masalah keperawatan yang tepat? A. Defisit nutrisi. B. Nyeri akut. C. Risiko cedera pada ibu. D. Risiko cedera pada janin. E. Menyusui tidak efektif. Soal nomor 6. Seorang bayi berusia 2 bulan dibawa oleh ibunya ke puskesmas untuk mendapatkan imunisasi. Sebelumnya bayi sudah mendapatkan imunisasi BCG dan polio 1. Apakah jenis imunisasi yang harus didapat bayi saat ini? A. Campak. B. DPT HB HIB 1 dan polio 2. C. DPT HB HIB 2 dan folio 3. D. DPT HB HIB 3 folio 4. E. HBO. Soal nomor 7. Seorang anak berusia 3 tahun dibawa ke puskesmas dengan keluhan mencret dengan frekuensi 5 kali per 24 jam sejak 2 hari lalu. Hasil pengkajian, anak letargis, mata cekung, capillary refill time atau CRT besar dari 2 detik, anak tidak mau minum, frekuensi nadi 110 per menit, suhu tubuh 38,2 Celcius, dan frekuensi napas 30 kali per menit. Apakah interpretasi masalah yang tepat sesuai MTBS? A. Disentri. B. Diare persisten. C. Diare tanpa dehidrasi. D. Diare dehidrasi ringan. E. Diare dehidrasi berat.
Soal nomor 8. Seorang perawat sedang melakukan pemeriksaan Developmental Screening Test atau DDST kepada seorang anak perempuan berusia 4 tahun. Perawat meminta anak tersebut untuk berlari dan berjalan menaiki tangga. Apakah jenis keterampilan yang sedang diuji oleh perawat? A. Personal atau sosial. B. Motorik halus. C. Motorik kasar. D. Bahasa. E. Kognitif. Soal nomor 9. Seorang perempuan Infatu baru saja melahirkan seorang bayi laki-laki 1 menit yang lalu secara spontan. Hasil pengkajian, bayi menangis lemah, warna kulit kemerahan, tapi ekstremitas biru dan frekuensi nadi 103 kali per menit. Pernapasan lemah dan irama napas tidak teratur serta gerakan tonus otot lemah. Apakah interpretasi skor APGAR pada bayi tersebut? A. Asfiksia sedang. B. Asfiksia berat. C. Normal. D. Cyanosis. E. Gagal napas. Soal terakhir, soal nomor 10. Seorang anak perempuan berumur 2 tahun dirawat dengan diagnosis tuberkulosis dengan kajian anak rewel, tampak sangat kurus, tidak mau menyusu, cyanosis pada ekstremitas dan edema pada kedua kaki, suhu 36 Celcius, frekuensi napas 34 kali per menit, frekuensi nadi 90 kali per menit, grafik BB dan PB, kecil dari 3 SD dan lila kecil dari 11,5 cm. Apakah klasifikasi status gizi pada anak tersebut? A. Gizi baik. B. Gizi kurang. C. Gizi buruk tanpa komplikasi. D. Gizi buruk dengan komplikasi. E. Obesitas. Baik teman-teman, kita sudah mencoba melihat soal nomor 2 sampai dengan 10. Saya berharap teman-teman sudah memiliki jawaban yang nantinya akan kita cocokkan dari pembahasan kita berikut ini. Pembahasan soal nomor 2. Data fokus diangkatnya masalah keperawatan ikterik neonatus adalah bayi dengan usia 6 hari, kulit dengan sklera tampak kuning, kadar bilirubin besar dari 5 mg, BB 2200 gram, tinggi badan 42 cm. Ikterik neonatus didefinisikan sebagai suatu keadaan kulit dan membran mukosa neonatus yang menguning setelah 24 jam kelahiran akibat bilirubin tidak terkonjugasi masuk ke dalam sirkulasi, yang didukung dengan data profil darah abnormal, hemolisis, bilirubin, serum total besar dari 2 mg, membran mukosa kuning, kulit kuning, skela kuning, berdasarkan SDKI 2016. Jawaban yang benar adalah C. Ikterik neonatus. Pembahasan soal nomor 3. Data fokus diangkatnya masalah keperawatan gangguan tumbuh kembang anak adalah anak lesu, respon sosial lambat, kontak mata terbatas, berpakaian masih dibantu, suka coret-coret, dan belum mampu berhitung. Gangguan tumbuh kembang
didefinisikan sebagai kondisi individu mengalami gangguan kemampuan bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kelompok usianya. Jawaban yang benar adalah A. Gangguan tumbuh kembang. Pembahasan soal nomor 4. Data fokus diangkatnya masalah keperawatan hipotermi adalah suhu 39,2 Celcius dan kulit teraba hangat. Hipotermia definisikan sebagai suatu keadaan suhu meningkat di atas rentang normal. Menurut Debcast, suhu normal adalah 36,5 sampai 37,5 Celcius. Suhu tubuh di atas normal merupakan gejala mayor dari diagnosis hipotermi. Sedangkan kulit teraba hangat merupakan gejala minor dari diagnosis hipotermi. Jawaban yang benar adalah D. Hipotermi. Pembahasan soal nomor 5. Data fokus diangkatnya masalah keperawatan menyusui tidak efektif adalah bayi rewel dan menangis saat disusui, ASI keluar sedikit, nyeri pada puting, dan ibu merasa kelelahan. Frekuensi BAK bayi 5 kali per 24 jam menyusui tidak efektif definisikan sebagai suatu kondisi di mana ibu dan bayi mengalami ketidakpuasan atau kesukaran pada proses menyusui yang didukung dengan data kelelahan maternal, bayi tidak mampu melekat pada payudara ibu, BAK bayi kurang dari 8 kali dalam 24 jam, nyeri dan atau lecet terus menerus setelah minggu kedua. Jawaban yang benar adalah E. Menyusui tidak efektif. Pembahasan soal nomor 6. Data fokus pengkajian. Bayi usia 2 bulan dibawa ke puskesmas untuk imunisasi. Sebelumnya sudah mendapatkan imunisasi BCG dan polio 1. Berdasarkan kasus di atas, imunisasi yang didapatkan oleh bayi saat ini adalah DPT, HB, HIB 1, dan polio 2. Jawaban yang benar adalah B. DPT, HB, HIB 1, polio 2. Pembahasan soal nomor 7. Data fokus masalah, anak dibawa ke puskesmas keluhan mencret dengan frekuensi 5 kali per 24 jam sejak 2 hari lalu. Anak letargis, mata cekung, CRT besar dari 2 detik, anak tidak mau minum, frekuensi nadi 110 kali per menit, suhu 38,2 Celcius dengan frekuensi napas 30 kali per menit. Berdasarkan data di atas, interpretasi masalah anak sesuai dengan MTBS adalah diare dehidrasi berat. Jawaban yang benar adalah E. Diare dehidrasi. Pembahasan soal nomor 8. Data fokus pada pengkajian, anak diminta untuk berlari dan berjalan menaiki tangga. Berdasarkan data pada kasus, perawat sedang melakukan uji keterampilan motorik kasar pada anak. Motorik kasar merupakan salah satu metode Denver yang menilai duduk, jalan, lompat, dan gerakan umum otot besar. Jadi, jawaban yang benar adalah C. Motorik kasar. Pembahasan soal nomor 9. APGAR score adalah metode penilaian yang digunakan setelah bayi baru lahir sampai 5 menit setelah lahir. Untuk mendapatkan nilai APGAR tersebut diperlukan perhitungan saat melakukan penilaian. Menangis lemah, nilai skor 1. Warna kulit kemerahan, ekstremitas biru, nilai skor 1. Nadi teraba 103 kali per menit, nilai skor 2. Pernapasan lemah dan irama napas tidak teratur, nilai skor 1. Serta gerakan tonus otot lemah dinilai skor 1. Maka nilai APGAR pada bayi 6. Jika skor 6, bayi diklasifikasikan asfiksia sedang. Jadi jawaban yang benar adalah A. Asfiksia. Pembahasan soal nomor 10. Data fokus masalah,
anak tampak sangat kurus, tidak mau menyusu, sianosis pada ekstremitas dan edema pada kedua kaki, suhu 36 Celcius, frekuensi napas 34 kali per menit, frekuensi nadi 90 kali per menit. Berdasarkan data pada kasus, anak diklasifikasikan dalam status gizi buruk dengan komplikasi menurut MTBS tahun 2015. Gizi buruk dengan komplikasi pada anak ditandai dengan berat badan PB dan PB, grafik BB dan PB kurang min 3 SD, lila kurang 11,5 cm. Gizi buruk dengan komplikasi juga ditandai dengan adanya gejala anak tampak sangat kurus, edema pada kedua kaki, dan terdapat tanda bahaya umum seperti menolak menyusu dan sianosis pada ekstremitas. Jadi jawaban yang benar adalah D, gizi buruk dengan komplikasi. Baik teman-teman, itu 10 contoh soal dan pembahasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Soal-soal yang kita bahas bukanlah soal yang sebenarnya. Soal ini hanya gambaran umum dari apa yang akan diujikan. Intinya adalah soal yang muncul sesuai dengan bidang keilmuan teman-teman. Jadi perbanyak bank soalnya, perbanyak pembahasan soal, dan cari banyak referensi. Jangan lupa berdoa sebelum ujian. Sekian dari saya, semoga teman-teman lulus dan mendapatkan nilai yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.